Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro. Apa kabar kalian semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Nah, kakak hari ini senang sekali adik-adik karena kakak bisa berkunjung ke rumah kamu. Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk beribadah. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Ya, sebelum beribadah yang harus adik-adik siapkan adalah Alkitab, ya, di tempat adik-adik duduk harus dekat. Kemudian uang persembahannya. Dan yang tidak kalah penting apa adik-adik? Ya, kita semua dalam keadaan rapi ya, baju kita rapi semuanya. Nah, meskipun kita belum bisa beribadah ke gereja, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa memuji Tuhan di gereja dengan semangat, tapi kakak yakin adik-adik di rumah pun akan memuji Tuhan dengan semangat ya. Yuk, kita semuanya bersukacita. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukacita. Mari kita bersukaria. Silakan adik Glory. Terima kasih adik Glory untuk pujiannya. Nah, adik-adik, sekarang kalian boleh duduk lagi. Kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan ya, sebelum kita mulai ibadah ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul, meskipun kami dalam rumah kami masing-masing, tapi kami bersatu hati Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah berharap dan berusaha. Nah, diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Kira-kira tujuan tema kita apa ya adik-adik ya? Tujuan tema kita adalah supaya ketika nanti adik-adik sudah mendengar firman ini, adik-adik ketika menghadapi suatu kesulitan ya, ketika adik-adik menghadapi masalah, adik-adik tahu apa yang harus adik-adik perbuat ya. Nah,
sekarang sebelum kita baca Alkitab, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau turun, kalau mau turun, kalau mau turun. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau turun. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau turun, kalau mau turun, kalau mau turun. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau turun. Adik-adik, kakak sekarang mengajak adik-adik kelas kecil A, kelas kecil B, dan Tangguh untuk membuka Alkitabnya. Sudah siap kan Alkitabnya? Yuk, kita buka dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk kelas Batita dan Balita, nanti adik-adik minta bacakan dengan mama ya. Nah, sekarang kita mau membaca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita mau dengar ceritanya ya. Pada zaman Nabi Elisa, pada saat itu ada keluarga adik-adik ya. Dia terdiri dari 2 orang anak dan ibu. Nah, biasanya kalau keluarga itu ada siapa lagi?
Ya, ada bapaknya, ada suaminya dari ibu ini. Tetapi suami dari ibu ini sudah meninggal adik-adik. Dan makanya ibu ini disebut janda karena dia sudah tidak mempunyai suami lagi. Ibu ini dengan kedua orang anaknya hidup dalam keadaan susah adik-adik semenjak suaminya meninggal. Ya, nah pada suatu hari datanglah seseorang yang begitu serem wajahnya ya. Dia datang kepada ibu itu dan dia marah. Kenapa? Dia menagih hutang kepada ibu ini. Suami dari ibu ini, si janda ini berhutang kepada bapak yang datang tadi. Dia bilang, kalau nanti kamu belum bisa membayar hutang kamu, saya akan ambil 2 anak kamu menjadi budak. Ya adik-adik, mana ada ibu yang senang anaknya diambil menjadi budak? Ibu janda ini begitu sedih. Dia tidak mau kalau anaknya ini akan menjadi budak. Tapi dia juga tidak bisa membayar hutang suaminya. Adik-adik tahu hutang itu apa? Ya, hutang itu karena seseorang meminjam kepada orang lain. Jadi ibu suami ini meminjam uang kepada bapak ini. Ya, itu namanya suami ini berhutang. Karena ibu ini sedih, dia datang kepada siapa tadi? Ya, dia datang kepada Nabi Elisa. Dia datang kepada Nabi Elisa. Dia bilang sama Nabi Elisa, Nabi Elisa, engkau tahu bahwa suamiku ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi sekarang ini hidup kami susah. Kami ditagih hutang oleh orang dan dia akan mengambil anakku tuh, Bapak Elisa. Tolonglah saya, kata si ibu janda ini adik-adik. Terus Bapak Elisa bilang sama ibu janda ini, Ibu, di rumah ibu punya apa? Ibu itu sedih, dia tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, Bapak Elisa. Coba ibu ingat lagi apa yang ada di rumah ibu. Si ibu janda ini bilang, saya punya satu guci kecil yang berisi minyak, tapi itu hanya sedikit, kata ibu janda ini. Kemudian Nabi Elisa menyuruh ibu ini untuk mengumpulkan bejana adik-adik. Bejana itu adalah wadah ya untuk tempat air yang terbuat dari tanah liat. Nah seperti ini kira-kira ya, seperti ini. Nah kata Nabi Elisa, ibu datang ke tetangga-tetangga ibu, dibantu dengan anak-anak. Kumpulkan sebanyak mungkin bejana yang ibu bisa kumpulkan. Sudah ibu kumpulkan bejana itu, ibu masuk dalam sebuah ruangan dalam rumah, kemudian tutup pintunya. Terus tuanglah minyak yang ada di botol kecil itu yang ibu miliki ke dalam bejana-bejana yang ibu kumpulkan. Adik-adik bayangin ya adik-adik ya, sebotol kecil minyak dimasukkan ke dalam bejana-bejana yang banyak. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, gini, seandainya kakak punya minyak dalam buli-buli, ya minyaknya dalam buli-buli, terus kakak tuang ya adik-adik. Kakak tuang ke gelas, ya. Habis. Habis. Ya. Habis adik-adik. Kalau sudah dituang, air yang ada di dalam ini habis. Kira-kira bagaimana ya dengan ibu ini? Dia disuruh menuang minyak
yang ada di dalam buli-buli yang kecil ini. Ya, tapi adik-adik, ibu ini tahu bahwa kalau dia berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat dia. Dia taat pada apa yang dikatakan Nabi Elisa. Kemudian ibu itu menyuruh anak-anaknya untuk mengumpulkan bejana, adik-adik ya. Bejana itu dikumpulkan. Ya, banyak sekali bejana-bejana itu adik-adik. Nih, yang kakak punya bejananya di banyak sekali bejana dikumpulkan. Ada yang besar, ada yang kecil, dipinjam dari tetangga sebelah rumah. Nah, ini bejananya. Wah, banyak ya adik-adik ya. Lalu minyaknya mana ya? Wow, minyaknya kan ada di buli-buli kecil ya. Di sini adik-adik minyaknya. Lebih kecil dari yang ada pada bejana-bejana yang dipinjam ya. Kemudian ibu itu menutup pintunya dan dia mulai menuangkan minyak ini adik-adik. Ya, ibu itu menuangkan minyak ini dalam bejana. Jadi kalau bejana ini penuh, anaknya akan mengangkatnya, dipindahin, diganti lagi dengan bejana yang lain yang kosong, terus diisi. Dan minyak yang dalam bejana, yang buli-buli kecil ini tidak habis adik-adik. Minyak itu terus mengalir. Padahal buli-buli ini kecil dibandingkan dengan bejana-bejana yang ada. Terus mengalir. Ini udah penuh, anaknya mengambil, diganti lagi dengan yang ini. Terus begitu. Terus sampai pada akhirnya si ibu itu bilang, mana lagi bejana yang harus kita isi? Kemudian anaknya bilang, ibu, itu bejana terakhir yang kita punya, yang kita pinjam. Nah, ajaib adik-adik. Ketika anak itu mengatakan bahwa itu adalah bejana terakhir, minyak yang di dalam buli-buli tadi itu berhenti mengalir. Ya, minyak yang di dalam buli-buli kecil ini yang tadi dituang terus ke bejana-bejana yang ada berhenti mengalir. Kira-kira bagaimana ya ibu ini? Apakah dia sedih? Tidak ya adik-adik. Dia bersuka cita. Dia begitu heran akan mukjizat yang Tuhan berikan kepada dia. Akhirnya dia berlari menemui Nabi Elisa. Dia bertemu lagi dengan Nabi Elisa. Dia bilang, Nabi Elisa, saya sudah lakukan apa yang Nabi Elisa katakan. Dan sekarang bejana-bejana yang saya pinjam dari para tetangga semuanya penuh dengan minyak. Puji Tuhan, saya gembira, saya senang sekali, kata ibu janda ini. Terus apa pesan Bapak Elisa? Kata Bapak Elisa, sekarang jualah minyak-minyak yang ada di bejana yang ibu tuang tadi. Nah, hasilnya ibu bisa untuk membayar hutang. Ada sisanya loh Bu. Nah, itu adalah sisanya untuk ibu dan anak-anak membeli makanan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kata ibu janda itu. Nah, adik-adik, cerita dari janda yang punya minyak tadi mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita memiliki iman, pengharapan, dan kita mau berusaha, pasti Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi kesulitan itu. Ya, jadi kalau adik-adik punya masalah, punya kesulitan, adik-adik tahu harus berbuat apa? Ya, berdoa dan berusaha. Nah, untuk anak kelas A, B, dan T mungkin tahu ya, ora et labora. Nah, ini juga gitu, dia berdoa dan berusaha. Nah, adik-adik, untuk contohnya misalnya, untuk anak kelas AB dan tanggung, pasti kesulitan adik-adik adalah ketika di pelajaran ya, apalagi
pada saat sekarang ini kalian harus belajar di rumah. Ya, yang mengajar adik-adik di rumah adalah mama atau enggak papa atau mungkin kakak. Ya, tidak bisa langsung mungkin seperti kalau kamu bertemu langsung dengan guru kamu di kelas. Ya, pasti adik-adik mempunyai banyak kesulitan. Tapi jangan takut. Kalau adik-adik mempunyai kesulitan, adik-adik berdoa dan harus berusaha. Apa usahanya? Belajar dengan sungguh-sungguh dan jujur ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus jujur. Apa yang diberikan oleh guru kamu di melalui online, kamu mengerjakannya juga harus dengan jujur. Kamu mengerjakannya juga karena kamu pernah belajar hal yang sudah diajarkan itu. Kalian harus belajar sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Atau juga mungkin ya adik-adik ya, seperti sekarang ini nih, masa pandemi. Ya, siapa sih yang takut masa pandemi sekarang ini? Yang dibilang orang virus COVID-19. Wih, semuanya takut ya adik-adik ya. Semuanya khawatir kalau kita akan mengalami hal itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kakak yakin bahwa adik-adik sudah berdoa. Adik-adik minta perlindungan Tuhan. Adik-adik minta bahwa supaya pandemi ini segera berakhir. Selain bisa kita bertemu di ibadah di gereja, kalian bisa bertemu dengan teman-teman untuk masuk sekolah kan? Kalian sudah berdoa. Nah, tapi apa usahanya supaya kita terhindar dari virus ini? Ya, usahanya seperti yang pemerintah beritakan kepada semua orang, pada masyarakat ya, bahwa kita harus menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Nah, juga harus rajin-rajin cuci tangan. Dan juga adik-adik, kalau kakak ingatkan bahwa adik-adik harus bermain di rumah ya. Kamu nggak boleh bermain di luar rumah seperti sebelum ada pandemi seperti ini. Kalian cukup bermain di rumah, karena itu akan menjaga adik-adik. Karena itu juga merupakan usaha adik-adik supaya tidak terkena virus ini. Ya, kalau kalian tidak penting banget untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Yang sangat penting keluar rumah itu paling mama atau enggak papa, karena mereka harus pergi ke pasar untuk menyediakan makanan buat adik-adik, atau papa harus pergi bekerja keluar rumah ya. Tapi adik-adik harus tetap di dalam rumah ya. Itu adalah usaha juga buat adik-adik supaya kita bisa terhindar dari virus ini. Nah, adik-adik, kita sekarang mau buka ayat hafalan ya. Kita membuka ayat hafalan dari Yakobus 2 ayat 22. Nanti adik-adik setelah ibadah ini adik-adik buka ya. Yakobus 2 ayat 22. Nah, ayat hafalannya tadi diambil dari Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itu artinya apa adik-adik? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Yuk, kita tutup firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar pada hari ini. Kami harus berharap kuat kepada Tuhan, dan kami juga harus berusaha sekuat kami supaya Tuhan melihat bahwa kami adalah anak-anak yang baik, yang mau menuruti kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik-adik sudah siap dengan uang persembahannya? Kalau sudah siap,
kita mau memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan ini nanti kita akan dipimpin oleh adik kita Aubrey. Kita akan nyanyi lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Silakan Aubrey. Bersyukur, biar syukur, bersyukur, susah akan bersenang, bersyukur. Panjatkan doamu, sujud dosamu, kasihnya Yesus hadir milikmu. Bersyukur, bersyukur, biar syukur, bersyukur, susah akan bersenang, bersyukur. Panjatkan doamu, sujud dosamu, kasihnya Yesus hadir milikmu. Terima kasih untuk adik Aubrey. Adik Aubrey cantik sekali ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Wah, ini pasti adik-adik senang sekali ya, udah ditunggu-tunggu ya. Nah, sekarang kita adik-adik perhatikan ya aktivitasnya. Nanti akan diajarkan oleh Kak Lisbeth. Silakan Kak Lisbeth. Pagi adik-adik sekalian, aktivitas kita hari ini bahan-bahannya adalah 1 kertas HVS, setengah kertas HVS, spidol, gunting, sumpit, dan selotip. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita ambil kertas HVS yang utuh, kemudian kita lipat 2 seperti ini. Setelah kita lipat 2, kemudian kita buka, kita gambar pola tempayan untuk satu sisinya seperti ini, pola tempayan ya adik-adik ya. Seperti ini. Setelah itu kita gunting bagian tengahnya ya, tapi jangan sampai kena garis. Kita ambil dulu sedikit supaya guntingnya bisa masuk. Pakai gunting yang kecil adik-adik ya, jangan yang besar ya. Nah, kita gunting seperti ini terus sampai mengikuti pola ya. Tapi jangan kegunting garisnya ya. Nah, kita gunting terus sampai selesai. Kemudian nanti akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita sisihkan sebentar. Kita ambil kertas HVS yang setengah tadi. Kemudian setelah itu kita bikin pola air ya, kita bikin pola air seperti ini terus ya, terus kalau sudah selesai kemudian kita ambil sumpit, kemudian bagian belakang dari pola air, kertas pola air tadi kita rekatkan dengan menggunakan selotip ya, kita rekatkan akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian nanti kita ambil pola yang tadi ya, tempayan tadi, terus ini pola airnya kita mainkan seperti ini, kita masukkan. Nah, sama seperti janda ya, yang mengisi semua tempayan-tempayannya sampai penuh, karena dia percaya, dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Nah, setelah itu nanti bisa adik-adik warnai ya tempayannya
supaya lebih bagus seperti ini. Nah, kemudian kita bermain seperti ini. Tempayan yang tadinya kosong penuh diisi, ya. Demikian adik-adik aktivitas kita minggu ini, hari ini. Jika adik-adik sudah melakukan aktivitas, bisa difoto dan di-share di grup WA kelas masing-masing. Nah, ini aktivitasnya untuk semua kelas ya adik-adik, untuk kelas batita, balita, kelas A, B, dan T. Selamat membuat aktivitas. Nah, bagaimana adik-adik aktivitasnya? Nanti adik-adik share ya ke WA grup kelas masing-masing. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita minggu ini. Sebelum kita tutup ibadahnya, kita mau nyanyi satu pujian. Akan dipimpin oleh adik Evan dan adik Karen. Judulnya adalah Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya, silakan adik Evan dan Karen. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Terima kasih untuk adik Evan dan Karen pujiannya. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup dalam doa, ingat ya pesan kakak bahwa kita harus jaga kesehatan kita. Adik-adik jangan lepas masker kalau di rumah, dan adik-adik harus sering mencuci tangannya, ya. Dan jangan lupa juga patuh pada nasihat mama dan papa di rumah. Itu yang paling penting. Nah, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, kita tutup mata, nanti setelah berdoa kita nyanyi Bapa terima kasih. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Meskipun kami saling berjauhan dalam ibadah dari rumah kami masing-masing, tapi hati kami Tuhan, Engkau satukan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini memberikan kami lebih bersemangat lagi dalam berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, persembahan ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan berkat pada mereka, Engkau berikan rezeki kepada mereka. Dan Tuhan, berilah kasih dan damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.
Semoga kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Nah, hari ini ada dari kalian, beberapa di antara kalian yang naik ke kelas yang lebih tinggi. Dari kelas batita naik ke kelas balita, dari kelas balita naik ke kelas A, dari kelas A naik ke kelas B, dan dari kelas B naik ke kelas tangguh. Kalisbet mewakili semua kakak-kakak yang ada di Komisi Anak mengucapkan selamat bagi adik-adik yang hari ini naik ke kelas yang baru. Tetap setia dan semangat dalam mendengarkan firman Tuhan dan jaga kesehatan serta selalu taat terhadap protokol kesehatan. Sampai jumpa di kelas yang baru minggu depan.